Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas sita'i was-saif. Falyabudu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Dengan kudrah, iradah, inayah, riayah Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada malam ini merupakan malam yang ke-22 pada bulan Ramadan tahun ini, yang insya Allah besok kita akan melaksanakan saum Ramadan yang ke-22 harinya. Salawat juga salam tak lupa kami sanjungkan kepada keharibaan baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah di mana saja berada, yang amat sangat saya banggakan. Pada malam ini materi yang akan saya sampaikan mengenai tentang kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Ada satu keterangan yang berbunyi, Innallaha ta'ala yuhibbul abdal mu'min al-muhtarib. Allah sangat mencintai seorang mukmin yang muhtarib. Apa yang disebut muhtarib? Ay al-mutakallifu fi talabil ma'isyah. Yang disebut muhtarib adalah orang yang sibuk berusaha mencari kehidupan. Sekali lagi, Allah sangat mencintai orang yang sibuk mencari kehidupan. Berarti mafhum mukhalafahnya, Allah membenci orang pengangguran. Orang yang tidak punya kerja itu adalah hal yang sangat dibenci oleh Allah. Berbicara masalah kehidupan, kehidupan ada dua. Ada kehidupan duniawi, ada kehidupan ukhrawi. Dengan cara apa? Memenuhi kita kehidupan ketika kita ada di dunia. Ketika kita masih ada di dunia, cara memenuhi kehidupan ketika ada di dunia, menurut sebahagian para ahli yang ada dalam kitab adalah nomor 1 ziraah, kedua tijaroh, ketiga sina'ah, keempat imaroh. 4 cara memenuhi kehidupan ketika sekarang kita masih ada hidup di alam dunia. Pertama, ziraah. Apa ziraah? Pertanian. Menjadi seorang petani. Kenapa? Menjadi seorang petani dijadikan urutan pertama. Sebab menjadi seorang petani tentu banyak sekali sodakohnya. Kalaulah ia menanam padi, sebelum sawah ditanam oleh padi, tentunya
banyak sekali orang yang mencari rumput. Banyak sekali orang yang mencari istilah Sunda ngurek belut. Toh kalau sudah ditanam pun seperti itu, malah sudah tumbuh pun padi, biasanya banyak burung-burung yang memakan itu padi dengan ikhlas, insya Allah itu akan menjadi amal sodakoh. Karena itu Ziro'ah, pertanian, merupakan cara kehidupan urutan pertama. Kenapa tadi? Karena banyak sodakohnya. Sepertinya sekarang ini kurang begitu diminati. Kenapa? Mungkin ketika kerjanya tidak pakai dasi, atau tidak membawa tas icolak, tidak memakai sepatu. Karena itu menjadi seorang petani kurang diminati. Padahal urutan pertama menjadi petani di dalam memenuhi kehidupan dunia. Nabi pun seperti Nabi Adam, dia seorang petani. Banyak sekali nabi-nabi menjadi petani. Sebab nabi-nabi itu mempunyai kerja yang berbeda-beda. Malah kata Nabi, ma ba'asahallahu nabiyan illa waro'al gonam. Tidaklah seorang nabi yang diutus oleh Allah terkecuali ia pernah menjadi pengembala kambing. Nabi sendiri pernah menjadi seorang pengembala. Malah kata Nabi, selama aku hidup terserat di dalam hati ingin berbuat seperti perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah 2 kali. Pertama, ketika aku sekitar usia 10 tahun, dengan teman-teman beliau Nabi mengembala kambing. Sedang asik-asik mengembala kambing, kemudian temannya mengajak, Muhammad, kita yuk di sana tuh ada tontonan. Kita nonton yuk ke sana. Karena diajak oleh teman, kata Nabi, oh iya. Begitu Nabi berangkat, pas sampai ke lokasi acara hiburan itu belum dimulai. Begitu Allah mensucikan Nabi, begitu Nabi sampai ke tempat hiburan, langsung Nabi tidur. Karena tidur, Nabi tidak melihat apa yang terjadi. Bangun-bangun sudah selesai. Ini saking menjaga kemaksuman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, pernah saya juga terlintas di dalam hati ingin melihat hiburan. Kemudian seperti tadi, begitu sampai di lokasi, oleh Allah dingantukan, Nabi akhirnya tidur. Sehingga Nabi tidak pernah melihat hiburan-hiburan yang non-islami. Hiburan-hiburan yang sifatnya seperti itu. Nah, itu Nabi sedang mengembala kambing. Malah Nabi Musa mengawini putrinya Nabi Syuaib, mas kawina saja dibayar dengan mengembala kambing. Nah, ini jadi pertama yang baik untuk dilakukan dalam memenuhi kehidupan dunia. Jadilah seorang petani. Nomor kedua, tijaroh. Menjadi pedagang. Nabi juga pernah menjadi pedagang. Ketika usia 8 tahunan, kemudian pamannya Abu Thalib mengajak kepada Nabi ikut berdagang ke Syam. Syam itu kalau sekarang Syria, itu masih muda. Pokoknya Nabi mempunyai kegiatan
berbeda di dalam memenuhi kehidupan dunia. Ada yang menjadi petani, ada yang menjadi pedagang. Nomor ketiga adalah sina'ah. Apa sina'ah? Kekaryaan. Membuat, umpama kalau sekarang ya, membuat kendaraan, membuat alat transportasi, membuat dan lain sebagainya. Ini juga dalam memenuhi kehidupan bisa kita menjadi satu keahlian. Sekarang umpama karyawan, ini adalah sina'ah. Nomor ketiga, cara memenuhi kehidupan dunia adalah imarah. Jadilah pemimpin. Dari mulai paling bawah umpama RT, RW, kepala dusun, kepala desa, camat, sampai presiden. Itu semuanya dalam memenuhi kehidupan dunia. Barangkali yang paling diminati sekarang ini adalah nomor keempat. Padahal nomor satu jadi petani itu yang paling utama. Dan memang kata Nabi, nomor 4 ini adalah yang sangat diminati. Banyak sekali hadis yang mengatakan tentang di akhir zaman itu orang-orang akan berambisi, berlomba-lomba pada ingin jadi pemimpin. Menjadi pemimpin. Ini jadi 4 cara memenuhi kehidupan dunia. Jadilah seorang petani, jadilah seorang pedagang, jadilah seorang ahli, jadilah seorang pemimpin. Ini semuanya tiada lain adalah dalam rangka memenuhi kehidupan dunia. Jadi nomor 1, Allah sangat mencintai orang yang sibuk berusaha mencari kehidupan. Berarti Allah benci melihat orang pengangguran. 1. Nomor 2, berbicara kehidupan akhirat. Kalau kehidupan dunia bisa diselusuri dengan upacara tadi. Bagaimana cara memenuhi kehidupan akhirat? Cara kehidupan akhirat bisa melalui 2. Pertama, iman. Kedua, amal soleh. Iman dan amal soleh dalam rangka memenuhi kehidupan untuk akhirat nanti. Apa? Iman kepada Allah seperti malam kemarin saya sampaikan. Iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Yakin bahwa semua itu apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'annya, apa yang disampaikan hadis Nabi dalam hadisnya, itu pasti benar. Dan kita wajib mengimaninya. Karena itu kata Nabi, naba'un man qablakum wa khobaru man ba'dakum wa hukmun ma bainakum. Al-Quran menginformasikan kejadian-kejadian yang telah. Kalau kita ingin tahu bagaimana cara awal dunia adanya ini, maka Al-Quran siap untuk menjawabnya. Al-Quran juga menginformasikan kejadian-kejadian yang akan bagaimana ini dunia nanti, juga Al-Quran siap untuk menjawabnya. Juga wa hukmun ma bainakum, Al-Quran juga siap menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara kita sekarang ini. Jadi tidak ada sesuatu yang Al-Quran tidak mampu menyelesaikan. Mampu
kejadian yang telah, kejadian yang akan, kejadian yang sekarang, itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Karena itu gitu, iman harus percaya. Percaya yang pernah saya sampaikan terhadap alam yang pasti akan kita lalui. Entah besok, entah lusa, yang pasti akan kita lalui. Model mana? Alam barzah, siksa kubur, nikmat kubur, pertanyaan Malik Munkar wa Nakir, kiamat, bangkit dari kubur, mahsyar, kemudian semuanya itu sampai ada 17. Ini wajib kita imani. Jadi cara memenuhi kehidupan akhirat kelak pertama dengan iman kepada Allah. Percaya kepada Allah. Ikuti apa yang Allah perintahkan. Tinggalkan apa yang Allah larang. Kedua, amal soleh. Tidak cukup iman saja hanya percaya tanpa dibarengi dengan perbuatan. Kalau Allah mewajibkan sholat, kemudian kita yakin sholat itu wajib hukumnya, tidak cukup hanya mengimani saja tanpa kita lakukan sholatnya. Melakukan umpama sholat itu merupakan amal soleh. Allah mewajibkan saum. Tidak cukup hanya yakin hati bahwa saum itu wajib tanpa melakukan. Melakukan saum itu adalah amal soleh. Masih banyak-banyak lagi yang termasuk kategori amal soleh. Amal soleh dan iman. Karena itu amanu wa amilu. Wawnya itu waw lil mutlaqil jam'i. Artinya harus kumpul kedua-duanya. Tidak hanya satu tanpa satu. Tapi kedua-duanya antara iman dan amal soleh mesti oleh kita harus dilaksanakan. Ini jalan untuk memenuhi kehidupan kelak di akhirat, yaitu dengan amal soleh. Alhamdulillah, kita sekarang pada tahun ini telah menyelesaikan saum sekian hari ke belakang. Ini merupakan salah satu bentuk amal soleh, dan moga-moga puasa yang telah kita lakukan ada di dalam penerimaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga beberapa hari yang akan datang, moga-moga kita diberi kekuatan, kesabaran. Ini juga merupakan amal soleh. Ini kehidupan, ada kehidupan dunia. Silahkan sibuk mencari kehidupan dunia. Karena Allah sangat benci orang pengangguran. Malah pada suatu hari Sayyidina Umar melewati kumpulan anak-anak muda. Kata Sayyidina Umar, man antum? Siapa kalian? Ia menjawab, anak mutawakil. Saya ini adalah orang-orang bertawakal. Kata Sayyidina Umar, la bal antum mutaakil. Tidak, kalian itu bukan tawakal tapi tukang makan. Kenapa? Sebab yang disebut orang tawakal, innamal mutawakil man alqa habbahu fil ardi summa tawakkala ala rabbih. Yang disebut orang tawakal adalah orang yang menancapkan biji-bijian di bumi, kemudian diserahkan hasilnya kepada Allah. Jadi tawakal itu bukan tanpa usaha. Kita berusaha, kemudian hasilnya kita serahkan kepada Allah. Kita tidak cukup nanti bagaimana nantinya, tidak, harus berusaha, harus bekerja, harus bergerak. Ya, sehingga salah seorang pakar mengatakan sirrul hayat al-harakah. Rahasia hidup adalah bergerak.
Nggak usah jauh-jauh lah. Huruf abjad diawali dari huruf ba. Ba merupakan awal huruf abjad. Dikala kita mengucapkan ba, jelas nggak bakalan bisa mulut tertutup, harus terbuka. Ba. Ini apa maknanya? Maknanya adanya perubahan dari perubahan yang satu mesti harus dilalui dengan bergerak. Seperti bergeraknya ketika melafadzkan huruf ba. Bergerak tuh ba, buka mulut. Nah, apapun yang kita rencanakan tanpa adanya gerakan itu bagaikan mimpi di siang hari bolong. Kita ingin itu, ingin ini. Cukup hanya menandakan tangan. Tidak cukup. Harus bergerak. Sampai masih Sayyidina Umar berkata, la taqullahumma Allahumma Allahumma li'anna sama la tumsidu zahab wal fidah. Tidak cukup kalian hanya ngomong Allahumma Allahumma. Langit itu tidak akan pernah menghujankan emas dan perak. Jikalau kita ingin punya emas, jikalau kita ingin punya perak, mesti harus dengan berusaha bergerak. Seperti bergeraknya ketika kita melafadzkan, mengucapkan huruf ba. Begitu pula kalau kita ingin mendapat kebahagiaan kelak di akhirat. Tidak cukup hanya berangan-angan saja. Tapi harus kita lakukan apa yang Allah perintahkan dan juga kita tinggalkan apa yang Allah larang, juga apa yang Allah peringatkan. Tah ini sekitar pembahasan kesibukan mencari kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Itu saja yang saya bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.